Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu julukan yang sering digunakan untuk keagungan bulan suci Ramadan, bahwa Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah itu adalah bulan pendidikan, bulan pelatihan atau bulan training. Dalam bulan suci Ramadan kita itu dilatih untuk disiplin makan minum, disiplin waktu, disiplin untuk melakukan segala aktivitas. Harusnya bulan suci Ramadan juga kita gunakan untuk disiplin dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Ini yang kita akan bahas hari ini. Dengan demikian maka akhir Ramadan tidak saja akan menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang hubungan dengan Allahnya baik, ibadah vertikal kepada Allah baik, tidak saja menghasilkan pribadi muslim yang hubungan terhadap sosialnya baik, yang kepeduliannya baik, tapi juga menghasilkan sosok-sosok pribadi muslim yang mencintai lingkungan. Ini adalah merupakan manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita amati, kita cermati, saat ini lingkungan hidup kita memang memprihatinkan. Ketika hujan, banjir, bahkan longsor. Karena apa? Karena memang air hujannya tidak termanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena resapan berkurang. Akibatnya banjir. Sebaliknya pada saat musim kemarau, kita kekurangan air, terjadilah krisis air bersih. Ini yang terjadi. Itu adalah sebagian kecil dari kasus lingkungan. Belum lagi masalah sampah yang kita hadapi. Ini pun demikian. Sampah-sampah terutama di Jawa Barat belum terkelola dengan baik. Persoalan lingkungan yang terjadi saat ini sesungguhnya kalau kita cermati, itu tidak lepas dari unsur manusia, terutama yang berkaitan dengan mindset. Mindset itu adalah cara pandang. Karena mindset atau cara pandang atau sudut pandang itu akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebetulnya tidak hanya mengajarkan bagaimana kita harus baik terhadap Allah, hablum minallah. Islam juga tidak hanya mengajarkan bagaimana kita harus baik terhadap sesama atau hablum minannas. Jangan lupa sebetulnya Islam juga mengajarkan bagaimana kita harus hubungan baik dengan alam sekitarnya atau hablum minal alam. Al-Quran pun menyatakan demikian. Salah satu ayat Al-Quran yang menyeru kita agar kita senantiasa harus berbuat baik terhadap alam ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu hal penting terkait dengan masalah lingkungan yang kita hadapi, yang tadi saya sampaikan, itu adalah berkaitan dengan mindset atau cara pandang. Lingkungan hidup yang rusak, yang tercemar ini karena mindset masyarakat yang salah. Sebagai contoh misalnya terkait dengan mindset masyarakat terhadap air. Kita tahu bahwa yang namanya air itu adalah sumber kehidupan. Air itu adalah kebutuhan pokok manusia, bahkan semua makhluk hidup itu adalah perlu air, tidak bisa digantikan dengan material lain.
Bahkan di dalam Islam, air itu sering digunakan sebagai simbol keindahan. Kalau kita ingin tahu surga Jannatun Naim, dan itu adalah simbol keindahan surga itu, seperti apa bentuknya? Dalam Al-Quran diilustrasikan tajri min tahtihal anhar, di dalamnya mengalir air. Namun apa yang terjadi, kaum muslimin rahimakumullah? Air kita sudah tercemar, sungai sudah rusak, sudah tercemar. Ini karena apa? Karena ulah manusia. Baik itu karena kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, bahkan kegiatan pertanian, yang mana mereka melampaui batas, limbahnya masuk ke sungai. Dan ini pula yang terjadi pada Sungai Citarum, yang sebetulnya merupakan ciri khas Jawa Barat. Malu rasanya dikatakan kalau Sungai Citarum itu adalah sungai terkotor di dunia. Padahal Sungai Citarum itu adalah sumber nafkah masyarakat tidak saja di Jawa Barat, tapi juga DKI Jakarta. Tapi yang terjadi dengan tercemarnya Sungai Citarum, ya, pertama tentunya banyak masyarakat yang terkena dampak, banyak masyarakat yang terjangkit berbagai penyakit, ya, penyakit kulit dan lain sebagainya. Pun demikian, kita tahu bahwa banyak masyarakat yang hidupnya mengandalkan keberadaan Sungai Citarum. Contoh misalnya masyarakat petambak yang ada di Cirata sana. Bayangkan ketika Sungai Citarumnya tercemar, maka ikan pun tercemar. Bahkan pernah pemerintah menyampaikan, menghimbau pada masyarakat, sementara masyarakat jangan dulu mengkonsumsi ikan dari Citarum. Ini kenapa? Karena memang ikannya sudah tercemar. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sebetulnya terjadi karena masyarakat, mindset masyarakat yang menjadikan sungai itu tempat pembuangan. Lihat saja rumah-rumah yang berada di dekat sungai, hampir bisa dipastikan hampir semua itu membelakangi sungai. Orang akan cenderung membuang limbah itu ke belakang rumah. Makanya kalau sungai ingin bersih, harusnya rumah itu menghadap sungai, karena orang akan cenderung memelihara di depan sungai. Jadi ini adalah mindset masyarakat. Padahal sekali lagi, dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Apalah yu'minun, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Al-Anbiya ayat 30. Kemudian juga terkait dengan sampah, di mana sampah saat ini juga telah menjadi masalah yang makin rumit dan kompleks di sekitar kita. Masalah sampah juga terjadi sebagian besar karena masalah mindset masyarakat yang hanya menjadikan sampah itu adalah sosok materi terbuang, jijik dan kotor. Padahal ada di antara masyarakat kita yang menjadikan sampah itu adalah materi yang bernilai ekonomis. Sampah itu sebagai sumber nafkah, bisa jadi beras, contoh misalnya pemulung. Berbeda dengan kita yang mindsetnya sampah itu hanya buang dan buang. Ibu-ibu, bapak-bapak barangkali setelah minum, kemasannya kan tidak dimakan, pasti mikirnya buang. Buangnya itu syukur kalau kita sadar bahwa ketika tidak ada wadah sampah, ditahan dulu sampai ketemu wadah sampah. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Kadang kesadarannya masih rendah. Dibuang begitu saja di pinggir jalan, dibuang di sungai dan seterusnya. Sehingga wajar kalau kemudian sampah tersebut numpuk di pinggir sungai, ada di sungai, mampet di solokan, bahkan bermuara di laut. Ini yang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bulan puasa atau saum sesungguhnya dapat dimaknai sebagai latihan untuk menahan, to reduce, menahan dari segala bentuk pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. Penggunaan apapun secara berlebihan termasuk pemborosan, dan pemborosan adalah kemubaziran, dan kemubaziran itu adalah temannya setan. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada kita.
Salah satu contoh misalnya dalam hal penggunaan air. Gunakan air secukupnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan bagaimana kita berwudu menggunakan air secara efisien. Kemudian juga dalam hal memanfaatkan air hujan, kita sering melihat air hujan itu mengalir begitu saja, limpas begitu saja, tidak meresap ke tanah. Ya, akibatnya apa? Banjir. Ya, sementara di sisi lain air tanah makin berkurang. Ini karena apa? Karena memang resapan airnya makin berkurang. Karena sudah tumbuh bangunan, beton, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pengelolaan sampah, sampah juga sering disebut sebagai sisa aktivitas manusia. Dan kalau tidak ditangani ini akan menjadi masalah bagi lingkungan. Nah, peraturan perundang-undangan yang ada di kita itu sudah menganjurkan, mewajibkan bahwa bahkan kita harus melakukan pengurangan terhadap sampah itu sejak dari rumah tangga, sejak dari sumber. Seperti apa pengurangan yang harus kita lakukan? Satu, misalnya terkait dengan makanan, ya, makan dan minum. Karena ini adalah sumber utama sampah. Apa yang harus kita lakukan? Kurangi sisa makanan. Jadi kalau kita punya makanan, kita punya minuman, usahakan dihabiskan. Jangan tersisa. Karena makanan yang tersisa itu adalah mubadir. Mubadir itu tadi sudah disampaikan, temannya setan. Ya, itu terkait dengan makanan. Kemudian juga dalam hal penggunaan kemasan sekali pakai. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar, hati-hati. Tidak lagi menggunakan kresek. Karena kresek yang itu adalah merupakan plastik, itu adalah material yang kemudian nanti akan jadi sampah dan tidak mudah hancur. Hancurnya lebih dari 300 tahun. Jadi sebetulnya yang diturunkan 7 turunan bukan harta benda, ternyata sampah plastik. Sampah plastik yang tertimbun di tanah, maka tanah menjadi tidak subur. Plastik yang mengalir ke got, maka got akan mampet, mengalir ke sungai dan kemudian bermuara di laut. Dan sekarang menjadi isu nasional, internasional bahkan, yaitu yang disebut dengan mikroplastik. Nah, oleh karena itu gantilah cara kita dalam hal berbelanja. Yang tadinya pakai kresek, ganti pakai tas. Yang tadinya kita beli makanan pakai kresek, kantong plastik, ganti pakai rantang atau pakai misting. Yang tadinya kita minum pakai air minum dalam kemasan, ganti dengan menggunakan tumbler. Ini adalah sikap-sikap dalam rangka melakukan pengurangan sampah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini, maka mumpung kita sedang WFH, lakukan training untuk melakukan zero waste at home, gitu ya, atau zero sampah, nol sampah dari rumah. Kalau di kota Bandung mengenal istilah Kang Pisman. Kang itu kurangi, ya, kurangi sampah. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Pis itu pisahkan. Jadi kalau sudah ada sampah, maka usahakan dipisahkan. Mana sampah mudah busuk, mana sampah yang bisa bernilai, yang bisa dijual, ya, dengan cara distorkan ke bank sampah atau disodakokan ke pemulung. Kemudian manfaatkan. Memanfaatkannya seperti apa? Sampah organik, ya, bisa kita olah jadi kompos atau kita masukkan ke lubang biopori. Ya, dengan memasukkan ke lubang biopori, selain kita ngasih makanan kepada jasad renik yang ada di dalam tanah, juga jadi resapan air dan kemudian nantinya akan menjadi kompos. Kemudian sampah bahan daur ulang kita sodakohkan ke pemulung, ya, kita infakkan ke pemulung atau setorkan ke bank sampah. Itu cara memanfaatkan sampah. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi bulan Ramadan yang merupakan bulan training harus melahirkan sosok muslim yang memiliki kesalehan ekologis. Ini merupakan prestasi baru yang harus diperoleh seorang muslim melalui puasa dan ibadah lain di bulan suci Ramadan ini. Selain kesalehan diri kepada Allah dan kesalehan sosial, maka kesalehan ekologis harus kita raih. Kesalehan ekologi itu diukur dengan kesadaran menjadi
si pribadi muslim yang mampu menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Ibadah puasa diwujudkan dengan kesadaran menahan diri untuk tidak berlaku berlebihan dalam segala aktivitas kehidupan, pun menahan diri untuk memperbaiki gaya hidup konsumtif dan hedonis. Perilaku berlebihan dan gaya hidup tersebut sering menimbulkan dampak ekologi seperti sampah, polusi, pencemaran, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan akhir Ramadan akan muncul pribadi-pribadi muslim yang cinta lingkungan, pribadi muslim yang ramah lingkungan, pribadi muslim yang mewujudkan rahmatan lil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.